Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ketemu lagi dengan saya Kusnul Yulianti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih dalam rangka Idul Fitri. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya. Saya juga, Bu. Minta maaf ya, Bu. Iya, sama-sama ya. Gimana teman-teman? Iya, Bu. Liburannya kemana aja nih? Kemana-mana, Bu. Di rumah aja, Bu. Di rumah aja. Karena pandemi ya, nggak kayak biasanya. Jadi di rumah aja. Iya, Bu. Benar. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung aja ya. Hari ini saya absen terlebih dahulu. Farial Nur Sohrah ada? Hadir, Bu. Penny Wigandi? Hadir, Bu. Trisa Gita Nanda? Tri? Tadi katanya sakit perut, Bu. Jadi nggak bisa join dulu, Bu. Tapi udah masuk ya. Mungkin tunggu sebentar, nanti saya absen lagi. Lanjut, Dina Rosdiana. Hadir, Bu. Zia Datil. Hadir, Bu. Asyifa Saskia. Ada? Nggak hadir ya? Nggak ada, Jadi, Bu. Sakit. iya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Untuk Asyifa Saskia dan juga Trisa Gita. Ada, Bu. Trisa Gita, Bu. Oh, ada. Baik. Selanjutnya presentasi sudah muncul belum di layar? Sudah, Bu. Ya. Baik ya teman-teman, Sudah, Bu. langsung saja. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi, silakan kalian lihat dan amati dulu tayangan video berikut ini. Sebentar. Terdengar tidak suara? Enggak, Bu.
wabarakatuh. Pengertian wayang. Wayang merupakan salah satu budaya paling tradisional bangsa Indonesia yang telah dilakukan selama terbukti ada satu prasasti peninggalan Raja Balitung pada tahun 907 dengan kisah Raja Wayang. Suaranya Wayang masih tetap berkembang dalam berbagai Nah, dari video tadi, kalian tentu sudah sedikit paham ya tentang apa sih wayang itu. Terus juga secara tidak langsung dari kegiatan melihat video tadi, kalian sudah melakukan yang namanya pengamatan atau observasi. Selanjutnya, eh, lalu apa sih yang disebut dengan laporan teks hasil observasi? Ada yang tahu? Varial bisa bantu jawab? Ya, Bu, bisa. Ya, silakan. Itu tuh teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan dari hasil pengamatan dan fakta yang ada, Bu. Ya, betul ya Varial. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin berpendapat lagi selain Varial? Tidak ada ya. Baik.
pendapat Pariel tadi itu benar. Jadi teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya ketika kita mengamati suatu objek atau video seperti tadi, kita amati, kita analisa, terus kita tulis nih dalam bentuk laporan. Nah, laporan itu yang biasa kita sebut dengan teks laporan hasil observasi. Di sini ada yang tahu nggak apa aja sih objek yang bisa kita amati? Saya, Bu. Iya. Siapa? Nanda ya? Ya, Bu. Jadi, objek yang diamati sifatnya umum, seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Iya, bener ya Nanda. Nah, jadi banyak juga nih yang keliru antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Kalian jangan sampai keliru ya. Di sini ada nggak sih yang bisa menyebutkan perbedaan teks laporan hasil observasi dengan Dina, bisa bantu jawab? Bisa, Bu. Jadi, teks laporan hasil observasi itu menggambarkan peristiwa atau fenomena secara umum atau bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi itu bersifat khusus. Itu, Iya, Bu. iya, benar ya. Jadi misalkan nih ya, saya beri contoh. Kita punya nih sebuah kucing di rumah. Jadi jika kita melakukan laporan hasil observasi, ya kita hanya mendeskripsikan kucing yang kita punya saja. Sedangkan kalau kita membuat teks laporan hasil observasi, kita harus mendeskripsikan semuanya. Jadi menjelaskan kucing itu secara umum, secara detail gitu, menyeluruh. Di sini contohnya, kalau kita buat tes deskripsi dulu ya. Contoh teks deskripsi itu, misalnya gini, deskripsi kucing saya gitu ya. Kucing saya bernama Momo. Dia adalah kucing yang sangat pintar dan penurut. Bulunya halus dan berwarna hitam. Itu untuk deskripsi. Kemudian kalau untuk teks laporan hasil observasi itu, contoh teksnya itu seperti ini. Kucing adalah hewan jenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Nama ilmiah kucing adalah Felis catus atau Felis silvestris catus. Nah, jadi bisa kita bedakan ya teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi berdasarkan perbedaannya itu. Jika tes deskripsi unik individu, sedangkan teks laporan hasil observasi itu global atau universal. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu sudah jelas yang tadi disebutkan universal, artinya bahwa teks laporan hasil observasi itu bersifat umum. Kemudian yang kedua yaitu objektif. Penulis tidak dibenarkan jika melihat seseorang atau pihak lain, pihak tertentu, tulisan sebuah teks laporan hasil observasi, penulis itu harus memihak sesuai kondisi nyata. Ya. Nah, yang ketiga, teks laporan hasil observasi harus didasarkan dari fakta laporan. Jelas ya, harus didasarkan dari kegiatan pengamatan dan juga kegiatan sesungguhnya. Jadi bukan hasil dari karangan atau imajinasi kita saja. Kemudian yang keempat, yaitu spesifik. Penulis harus memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal. Tentu ya.
Kemudian yang kelima, teks laporan hasil observasi harus ditulis dengan lengkap. Pikir yang tertulis pada teks laporan hasil observasi, yaitu di dalam teks terdapat sebuah pengelompokan atau klasifikasi. Nah, jadi itu ciri-ciri dari hasil observasi. Selanjutnya yang terakhir, pada pembelajaran kali ini mengenai teks laporan hasil observasi ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Yang pertama itu pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum itu biasanya isinya berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Misalnya kalian akan membahas nih tentang kucing, di dalam pernyataan umum kalian akan menjelaskan definisi dari strukturnya itu. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di dalam kepribadian dijelaskan secara detail mengenai objek yang akan kalian tulis. Nah, contohnya itu ketika kita menulis sebuah cerita tentang kucing, di dalam deskripsi bagian yang kalian akan menyebutkan biasanya jenis-jenis kucingnya, kemudian manfaat dari hewan peliharaan kucing, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada struktur ketiga yaitu struktur deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat sendiri yaitu ya jelas tentang manfaat atau objek yang akan kita amati. Misalnya kita akan mengamati sebuah museum gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih apa sih fungsi dari museum itu. Jadi nggak bisa kita cuma mengamati doang tanpa tahu fungsinya apa. Gitu. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sampai sini. Kemudian saya akan memberikan teks Taman Nasional Ujung Kulon. Kalian bisa amati ya dan tandai struktur teks laporan hasil observasinya. Jadi bagian mana saja yang merupakan pernyataan umum, bagian mana saja deskripsi bagian, kemudian bagian mana saja deskripsi manfaat. Sebentar ya. Saya share dulu. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Teksnya mana? Ya. Sudah belum? Belum ya? Nah, jadi bisa kalian baca teksnya, lalu kalian tentukan strukturnya. 3 menit cukup? Kurang, Bu. Oke, 5 menit ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Silakan dikerjakan. Baik teman-teman, apakah sudah selesai?
sedikit lagi, Bu. Baik. Cukup ya teman-teman, karena waktunya hanya beberapa menit lagi. Oke, langsung saja. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, untuk pernyataan umum, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Baik, silakan Varial. Untuk pernyataan umum itu ada di paragraf pertama, Bu. Bisa dibacakan Iya, Bu. dari sampai Ya, ini paragraf pertama yang Taman Nasional Ujung Kulon merupakan perwakilan ekosistem hutan, hujan tropis, dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa Barat, serta merupakan habitat yang ideal bagi kelangsungan hidup satwa langka, badak Jawa, atau Rhinoceros sondaicus, dan satwa langka lainnya. Sampai situ, Bu. ya benar ya Varial. Kemudian, terima kasih Varial. Iya, Bu. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Siapa yang mau menjelaskan bagian mana? Deskripsi bagian itu. Iya, Penny, silakan. Keanekaragaman tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para peneliti, pakar botani Belanda dan Inggris sejak tahun 1820. Kurang lebih 700 tumbuhan terlindungi dengan baik dan 57 jenis diantaranya langka, seperti merbau, palahlar, bungur, cerlang, ki hujan, dan berbagai jenis tanaman anggrek. Satwa di Taman Nasional Ujung Kulon terdiri dari 35 jenis mamalia, 5 jenis primata, 59 jenis reptilia, 22 jenis amfibia, 240 jenis burung, 72 jenis insekta, 142 jenis ikan, dan 33 jenis terumbu karang. Satwa langka dan dilindungi selain badak Jawa adalah banteng, ajag, surili, lutung, rusa, macan tutul, kucing batu, oa, dan kima raksasa. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan objek wisata alam yang menarik dengan keindahan berbagai bentuk gejala dan keunikan alam berupa sungai-sungai dengan jeramnya, air terjun, pantai pasir putih, sumber air panas, taman laut, dan peninggalan budaya atau sejarah. Contohnya Arca Ganesha di Gunung Raksa Pulau Panaitan. Semuanya merupakan pesona alam yang sangat menarik untuk dilindungi dan untuk ditemukan di tempat lain dan sulit ditemukan di tempat lain. Itu, Bu. Iya, baik Penny, benar ya. Kemudian yang terakhir, deskripsi manfaat. Siapa yang mau menjelaskan? Yang mau membacakan? Saya, Ibu. Baik, Zia, silakan. Deskripsi manfaatnya itu Taman Nasional Ujung Kulon sebagai salah satu kawasan konservasi yang di dalamnya memiliki berbagai macam flora dan fauna, dan ekosistem memiliki beragam manfaat, baik manfaat dalam pemanfaatan skala terbatas maupun luas, berupa produk jasa lingkungan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruangan dan waktu yang sama, sehingga diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasian sumber daya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Seperti itu, Bu. Ya, baik Zia, benar ya. Sebentar.
Jadi semuanya menurut saya sudah paham ya mengenai teks laporan hasil observasi. Dan jangan sampai kalian keliru dengan tes deskripsi. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi. Pertemuan yang akan datang masih mengenai teks laporan observasi, tapi dengan materi yang lebih lanjut lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Atau sudah paham? Sudah cukup, Bu. Cukup lah ya. Baik. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertemuan Warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.